Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini kita melanjutkan materi minggu ini ya, mengenai tipe jaringan distribusi. Oke. Nah, di sini jaringan distribusi apa itu? Nah, kita kan sudah bahas mengenai transmisi, distribusi. Intinya dia itu dasarnya merupakan penyaluran. Kalau di sini dasarnya jaringan distribusi fungsi sama dengan jaringan distribusi karena dia sama-sama menyalurkan daya listrik ya teman-teman. Jadi bedanya transmisi sama distribusi. Kalau distribusi itu berfungsi menyalurkan daya listrik melalui konduktor-konduktor. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah bahwa dari jaringan distribusi daya listrik lebih ke hilir atau ke beban, ke konsumen gitu ya. Jadi dia yang membedakannya untuk distribusi tegangan telah diturunkan oleh trafo menggunakan trafo step down atau penurun tegangan hingga mencapai tegangan menengah. Kemudian nanti untuk sampai ke TR atau tegangan rendah menggunakan juga trafo step down gitu ya, sehingga tegangannya menjadi tegangan rendah. Oke. Baik, selanjutnya distribusi primer. Jadi jaringan distribusi itu terbagi dua, distribusi primer dan distribusi sekunder. Yang akan kita bahas pertama ini adalah distribusi primer. Distribusi primer ini mengartikan outgoing feeder daya listrik disalurkan melalui distribusi primer dengan tegangan sebesar 26 kV menuju ke pusat-pusat beban melalui saluran udara tegangan menengah atau SUTM dan saluran kabel tegangan menengah atau istilah SKTM. Nah, berikut adalah gambar single line diagram. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini adalah gambar single line diagram. Jadi pada single line diagram pada gambar berikut, di mana daya yang dihasilkan oleh alternator 3 fasa pada tegangan bisa tegangan 6,6 kV atau 11 kV atau 13,2 kV bahkan 32 kV. Jadi tegangan dinaikkan menjadi 132 kV sisi primer. Nah, dasar untuk menentukan tegangan transmisi yang paling ekonomis yaitu bisa menggunakan 650 volt per satuan kilometer. Jadi misalnya ada saluran transmisi 200 km, maka tegangan transmisi yang paling ekonomis teman-teman bisa kalikan dengan 650 volt gitu. Ini tadi kan kilometernya, ini 650 sehingga diperoleh 132 kV gitu ya. Nah, ini sistem distribusi AC. Yang pertama itu ada sistem satu fasa 2 kawat. Nah, kemudian yang kedua sistem satu fasa 3 kawat. Nanti kita ini bisa lihat perbedaannya di mana ya teman-teman. Kemudian yang ketiga sistem 2 fasa 3 kawat. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada sistem yang keempat sistem 2 fasa 4 kawat. Nah, gitu ya. Yang tadi 3 kawat, ini 4 kawat. Kemudian yang kelima ada sistem 3 fasa, nah 3 kawat ya, dia nggak ada netralnya. Yang keenam itu sistem distribusi AC ada sistem 3 fasa 4 kawat. Nah, ini kita bahas satu persatu nih. Jadi sistem 1 fasa 2 kawat nih teman-teman. Itu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di gambar yang pertama. Gambar A ini. Jadi gambar A ini salah satu dari 2 kawat yang ditanahkan. Ini ya, nih. Nah, untuk gambar yang kedua, gambar B ini
dia titik tengah lilitan fasa yang ditanahkan, ini yang di grounding nih. Tuh. Nah. Oke, nah untuk sistem satu fasa 3 kawat nih. Jadi teman-teman bisa lihat gambar 2, dia menunjukkan sistem DC 1 fasa 3 kawat ke netral dihubungkan ke trafo sekunder yang ditanahkan. Nah, sistem 2 fasa 3 kawat seperti apa ini teman-teman bisa lihat pada gambar 3. Gambar 3 ini menjelaskan tentang sistem 2 fasa, dia 3 kawat dalam ketidakseimbangan tegangan. Jadi disebabkan oleh penurunan tegangan yang tidak simetris pada kawat netral. Gitu. Nah, ini sistem 2 fasa 4 kawat nih. Jadi pada gambar 4 ini 4 kawat dari ujung lilitan 2 fasa dan titik tengah lilitan dihubungkan secara bersama. Jika tegangan antara dua kawat dari satu lilitan fasa sebesar V, maka tegangan antara satu fasa kawat 1 dan kawat 2 yaitu sebesar 0,707 volt. Ini untuk sistem 2 fasa 4 kawat. Nah, untuk sistem 3 fasa 3 kawat nih teman-teman, jadi bisa kita lihat pada gambar 5 di mana sistem 3 kawat yang terhubung delta atau terhubung bintang. Jadi di mana titik bintang biasa di grounding atau ditanahkan. Untuk tegangan antar saluran sebesar V dihubung secara delta dan sebesar akar 3V dihubung bintang. Gitu, di mana tegangan sebesar V. Untuk sistem 3 fasa 4 kawat, jadi ini kita lihat pada gambar 6, jika tegangan fasa dan netral untuk sistem simetris sebesar 230 volt, maka tegangan di antara kutub atau bagian luarnya sebesar akar 3 kali 230, ini akar 3 ya teman-teman. Nah, sini akar 3 kali 230 volt sama dengan dibulatkan 400 volt. Nah, jadi ini jaringan distribusi. Oke, nah jadi jaringan distribusi ini pada gambar 7 nih teman-teman bisa lihat dia gunakan feeder independen. Jadi dia independen artinya apa? Dia terhubung secara radial. Jadi dari sumber pasokan nih, dari sumber pasokan oke, nah ini perhitungan yang A pada tegangan 220 volt, nah yang B ini pada tegangan yang dilipat gandakan, sehingga penghematan konduktor CU nya sebesar 50% gitu ya. Nanti ini ada penjabaran rumusnya, silakan disimak atau dipahami untuk rumusnya. Oke. Nah, ini ada contoh soal kedua dari buku yang sama ya, Teraja 99. Jadi ini ada sistem 3 fasa 4 kawat digunakan untuk penerangan. Jadi diasumsikan rugi-rugi sama dengan beban seimbang. Jadi titik netral adalah setengah kawat penampang. Tentukan berapa rugi-rugi daya, kemudian jumlah tembaga yang dibutuhkan untuk sistem DC 2 kawat. Videonya boleh di pause, kemudian teman-teman boleh hitung coret-coret sendiri ya. Nah, untuk solusinya, contoh soal 2, rugi daya kemudian jumlah tembaga yang dibutuhkan. Nah, untuk rugi daya untuk 2 kawat ini ya menggunakan 2 I kuadrat kali R, di mana V-nya R-nya. Nah, untuk 3 fasa 4 kawat rugi dayanya teman-teman bisa pakai ini. Solusi contoh soal kedua.
Nah, untuk lanjutan solusi contoh soal 2. Ini ya, rugi-rugi daya dalam kedua sistem menjadi. Jadi untuk jika luas penampang konduktor A1 dan A2 untuk kedua sistem gitu. Kemudian A1 per A2 sama dengan 6 karena R sebanding dengan L gitu ya, per A. Jadi untuk CU sistem 2 kawat nih, gunakan ini. Untuk CU sistem 4 kawat ini, sehingga maka CU untuk sistem 3 fasa ini ya diperoleh sebagai berikut. Oke. Kita lanjutkan sesi kedua untuk materi sistem distribusi radial dan lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.